Ngepet kan lu? Parah, gila Pelet apa ya? Gue pelet ya, peletin gue dong. Please banget jualin gue. Gue dipanggil Mas. Iya dong. Mas. Sambil salim ya. Aku kan biar dipanggil Dek. Cicu. Cicil cerja, cicil curhat. Gue kemarin reuni SMA. Wih, seru dong. Bertemu teman SMA. Ada serunya, ada nggak serunya? Nggak serunya adalah pertanyaan template. Apa tuh? Lu kapan nikah? Oh, Kayak lebaran ya. Tal. Tapi ditanyain, iya tapi ditanyain sama teman seumur ya. iya, nggak ada topik. Teman seumuran gue kan, ya kan karena gue sekarang 28 tahun ya. Jadi Oke, teman iya. seumuran gue tuh normalnya itu sudah at least mempunyai satu anak lah, yang toddler atau TK dan segala macamnya. Berarti dia sudah di umur yang matang untuk membina rumah tangga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman gue yang terdekat nggak akan menanyakan itu ke gue, Iya. karena mereka kenal gue siapa. Sopan. Tapi karena ini teman-teman SMA gue yang kita ketemu aja berapa dikit Iya, once sekali. gitu kan, Iya. itu dia mempertanyakan pertanyaan yang kapan mau nikah, ayo dong cepat nikah nanti undang-undang ya dan segala macam. Bude-bude. Itu Gue yang menikahi nanya, diri udah gue nikah? sendiri, udah. Gue menikahi diri gue sendiri, emang kenapa nggak boleh? Iya. Gue nggak tahu ya, karena itu mungkin gue ada di kota lain ya, maksudnya. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin Jakarta, menurut gue banyak orang yang sekarang itu lebih nyaman sendirian gak sih? Iya. Termasuk gue nyaman sendirian. Gue merasa gue kayaknya menikah itu bukan suatu komoditi gitu di sisi gue ya. Karena mungkin secara ekonomi gue bisa mencukupi diri gue sendiri. Gue juga bukan sandwich generation mungkin, jadi gue tidak ada beban untuk istilahnya gue mencari orang lain untuk jadi pegangan lah. Iya. Dari sisi kebutuhan mental, bukan ya namanya, kebutuhan apa ya, kebutuhan biologis, Iya, biologis. juga ya. Wah. Gue nggak menikah pun fine aja sih menurut gue. Tapi nggak tahu menurut yang sudah menikah, menurut love seeker gimana? Para anak Lo muda. ini Single. kita akan ada di satu topik di mana are you wanna be married or enough to be cool auntie? Oke. Kalau gue tim cool auntie. Oh, rich auntie. Rich Rich auntie, cool auntie. auntie, whatever you name it. Gue dari dulu emang mau menikah. Iya. Karena mungkin ya udah di lingkungan gue tuh emang ya nikah tepat waktu gitu loh. Gue juga maksudnya gue nggak yang ngasih batasan gitu gue nikahnya kapan. Mungkin dulu pas gue kecil gue kayak di umur segini gue pengen nikah deh gitu. Sama Mas, Dulu rasnya Jawa gitu ya. Sekarang dipanggil Mas. dibawa lagi tuh. Biar bisa Gua dipanggil dulu- Mas. Iya dong. Mas. Sambil salim ya. aku kan biar dipanggil Dek. Mungkin pas gue SMP ya kan hayal-hayalan bocah lah ya. Iya. Gue pengen menikah tuh di umur 24. Ih, Gitu, sama. ya kan. Ideal Tapi ya kan ya. Dulu kita mikirnya 24 tuh ya udah dewasa, gede, gitu udah ya. gede banget. Terus ternyata ya udah pas kemarin gue 24 tuh ya 24 kayaknya baru banget lulus kuliah gitu. Iya, Ternyata ya udah gue benar-benar, lewat dan gue biasa aja, terserah gue mau menikah kapan gitu. Terus ya udah akhirnya gue kemarin jalin hubungan pacaran tuh gue udah 4 tahun akhirnya terus bagusnya ya emang cowok gue juga Jodoh lu. ya cowok pacar gue yang terakhir ini Alhamdulillah. akhirnya ya udah jodoh gue dan akhirnya gue memutuskan untuk menikah. Itu juga ya jaraknya 4 tahun gue pacaran. Ngomongin nikah itu juga setahun terakhir pacaran itu gue baru ngomongin menikah gitu. Akhirnya kayak gue juga nggak yang percaya banget ya gimana ya nikah tuh ini cowok jodoh gue apa bukan ya, tapi kan gue ngelihatnya itu prosesnya yang gue alami sama dia gitu. Gue percaya banget sih sama proses dulu. Kira ya udah gue memutuskan untuk menikah. Untuk yang ingin sekali menikah, maksudnya punya vision untuk menikah tuh, menurut lo? Di sisi gue itu, di state gue itu kayak gue kalau misalnya ada orang yang baik buat gue, nggak ngerepotin gue, juga. Yang ketiga ngobrolnya nyambung, ya kan? Bisa jadi companion. Iya. Karena once you can do the thing, you can only talk, right? Kayak komunikasi itu hal yang utama. Iya, benar. Kalau misalnya oke, ya mungkin gue sekarang itu ada di state 40%
kalau misalnya ada yang baik ya udah nikah. 60% kalau misalnya nggak ada ya udah gue fine aja. Kalau misalnya gue nggak menikah pun nggak apa-apa. Lo kan ini yang 100% gue harus menikah. Iya. Sebenarnya gue baru-baru ini ada keinginan lagi buat menikah. Gue berasal dari keluarga yang nggak bagus lah. Maksudnya keluarga gue bukan dari keluarga cemara gitu. Gue juga punya banyak trauma tentang cowok. Gue punya daddy issue gitu-gitu. Iya kan? Paham. Gue dulu sempat mau jadi kulanti aja karena gue nggak percaya sama cowok. Gue juga sempat lama nggak pacaran gitu. Gue sempat lama buat mutusin buat yaudah oke, gue pacaran sama satu orang gitu, sama satu cowok gitu. Gue kurang bisa percaya. Cuman emang gue nggak nutup diri kalau si cowok ini bisa bikin gue buat mau nikah lagi gitu. Gue juga dari alasan itu kayaknya gue bisa deh ngebangun keluarga ya yang harmonis gitu, nggak kayak orang tua gue gitu. Gue juga kayaknya setelah gue dewasa terus gue punya banyak cerita juga dari teman-teman gue atau saudara-saudara gue yang udah nikah, kayak gimana cara membangun sebuah rumah tangga gitu. Gue banyak belajar sih. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh buat gue coba. Gue nggak desperate buat gue harus nikah nih, gue harus nikah gitu. Cuman gue kayak lo kayak Secara presentasi 90% lu ingin menikah, 10% if it's not for you, it's okay. Iya gitu. Jadi kayak ya udah kalau memang gue menemukan sosok yang baik buat gue, cocok gitu. Terus finansial gue dan calon gue fine aja. Terus secara mental juga kita berdua siap, kayaknya ya gue nggak apa-apa gitu. Gitu. Kalau lu kalau lu kan desperate banget Le. Buru-buru nggak sih lo ngebet banget nggak sih kalau misalnya lo Gila. Lo apa Ada santet untuk bisa menikah lo gas Pengen kan lo? ngebet kan lo Parah. Gila. Gue peletin gue dong. Please banget jualin gue. Jualin gue untuk menikah. Tapi sebenarnya kayak gue juga sama kayak lo, kayak keluarga gue nggak yang secemara itu, tapi kayak itu tuh malah bikin gue untuk pengen menikah biar gue bisa, paham nggak sih? Nggak kayak gitu, gitu kan, membangun keluarga fixing my parents' mistake lah, gitu. Gue berangan-angan gitu, tapi sebenarnya salah satu bukan masalah ya, kayak keinginan personal gue tuh adalah karena kayak bokap gue sih, jadi kayak bokap gue tuh udah tua gitu kan. Pengen lah saya nikahkan ya itu bokap gue gitu loh, bukan wali atau siapa lo ya gitu loh. Dan kayak jadi kayak bokap nyokap gue ini kan umurnya jauh sama gue, dan gue juga yang kayak impact ke gue secara personal adalah gue tidak mempunyai waktu yang lama dengan kakek nenek gue gitu. Berarti ini faktor orang tua. Enggak, sebenarnya mereka juga nggak maksain gue, mereka nggak maksa gue, tapi ini keinginan gue sendiri gitu loh. Jadinya kayak gue ngelihat orang-orang masih punya kakek nenek gitu kan. Apalagi sekarang bokap gue kan juga udah punya cucu nih dari kakak gue gitu kan. Terus gue ngelihat bokap gue mempunyai peran yang baru gitu loh sebagai kakek, dan itu beda banget. Gimana dia sebagai bokap ke gue dan dia sebagai kakek ke cucunya, itu tuh beda banget. Dan gue yang kayak pengen deh anak gue bisa deket sama bokap gue kayak gitu, deket sama nyokap gue kayak gitu, gitu loh, kayak pengen lo punya sendiri ya. Iya gitu, kayak paham gak sih kayak orang tua gue sebagai orang tua buat gue itu tuh beda personality mereka ketika mereka jadi kakek nenek ke cucu mereka. Dan gue jadi yang kayak pengen anak gue tuh bisa ngerasain the love from a grandparents yang gue nggak pernah ngalamin itu, bahkan itu orang tua gue sendiri gitu loh, paham gak sih? Oke, tapi menurut gue itu adalah faktor eksternal. Fondasi of love itu kan antara lu dengan pasangan lu. Iya, memang. Cuman itu maksudnya angan-angan gue kayak kenapa gue pengen nikah, salah satunya itu. It's a dream gitu loh. Tapi kalau misalnya fondasi, kalau misalnya Dena ini kan menikah karena dia merasa jodohnya tuh udah tepat, sesuai dengan apa yang dia cari, sesuai dengan standar dia secara relationship
we're nice, we're years, sudah cukup waktu untuk mengenal satu sama lain, dari luar dalam juga, ya kan? Maksud gue kayak memutuskan, yang penting itu kan gini, kalau misalnya si pernikahan ini kan tied knots, berarti lu akan berkomitmen untuk bersama dia apapun keadaannya. Apa yang membuat lu akhirnya kayak sadar bahwa gue harus menikah dengan pondasi apapun itu, entah banyak kan orang menikah untuk ekonomi misalnya, untuk ngejunjung ekonomi bareng-bareng misalnya, atau lu ingin ya as simply as menikah itu adalah goals kebanyakan orang, tren. Iya, atau menikah itu karena ya itu salah satu faktor eksternal, mungkin your dream salah satunya, atau yang kedua adalah envy, ya kan? Envy dari sekeliling, banyak kan yang kayak ini teman-teman gue udah nikah, banyak sih, lu punya urge untuk menikah gitu. Padahal sebenarnya lu pun fine aja. Lu pun fine dengan diri lu sendiri gitu. Gue personally fine aja, maksudnya gue tidak merasa yang kayak iri semua orang pada nikah, yang kayak ngebet banget gitu, enggak. Cuman at the same time kenapa gue pengen nikah tuh karena ya it's nice aja nggak sih punya seseorang gitu and build a family together. It is internal factor. Agree gue. Dan emang misalnya dari kecil emang gue selalu pengen I wanna have a family of my own. Punya rumah. Keluarga cimit gitu ya. Gitu. Yes. Tadi kan kalian ngomongin background keluarga ya. Di sisi gue itu, keluarga gue itu sangat hangat sekarang. Dulu ya ada prahara lah, namanya juga rumah tangga ya kan, keluarga. Tapi itu bikin gue belajar bahwa menikah itu memang salah satu hal yang menyenangkan. Ya, akhirnya kita punya teman, kita punya rumah untuk pulang, kita punya, lu nggak sendirian, nangis sendiri, sedih sendiri, dan segala macam gitu. Cuman balik ketika gue melihat keluarga gue dan tidak ada tuntutan itu, gue ngelihatnya kayak mereka ini secara keluarga ya sebenarnya juga fine aja gitu. Maksudnya fine aja dalam artian ya kalau misalnya lu mau menikah silahkan. Kalau misalnya lu tidak nyaman dan lu merasa fine sendirian, lu bisa mencukupi kebutuhan lu sendiri dan segala macam, dan secara mental dan psikologi gue fine with it, ya nggak apa-apa gitu orang tua gue gitu. Tapi akhirnya gue merasa bahwa untuk ngerasa full itu gak perlu orang lain di sisi gue sekarang ini. Jadi kayak misalnya gue di tahap sekarang, mungkin kalau orang bilang kayak ya lu belum nemu orang yang tepat aja dan segala macam gitu. Ya kalau misalnya gue harus berprinsip atau mempunyai mindset seperti yang mereka bilang kayak gue harus menunggu orang yang tepat kapan ya kan? Gue harus nyari dong, gue harus berusaha dong dan segala macam. Atau nunggu mau sampai kapan? Akhirnya gue akan fokus ke sana kan. Kenapa nggak gue mencari kebahagiaan di diri gue sendiri, apa yang gue punya sekarang. Gue harus melakukan sesuatu yang membuat gue full content gitu. Ternyata itu fine buat gue. Dan akhirnya gue merasa bahwa oh ternyata pernikahan ini bukanlah satu-satunya goals kehidupan manusia ya. Maksudnya you can share love with anyone. Iya benar. Even with your cat. Now I have a cat. Right? Kuna. Ya kan? Sekarang gue bisa, bahkan I share love to you guys. Maksudnya kayak ya gue cerita kehidupan gue ke kalian, terus kalian memberikan feedback. Itu aja udah cukup buat gue gitu. Gue melihat kalian berproses untuk dari Dena misalnya, yang awalnya dia pacaran, ada nangis-nangisnya, terus akhirnya menikah dan segala, gue aja udah happy. Yang sekarang anaknya itu gue juga bisa mainin tuh, mainin anaknya lucu banget. Dan ketika mengacu kepada Bea tadi yang pengen I wanna have my own family, itu juga sebenarnya nice, tapi kayak nggak usah deh gue. Gak apa-apa bro, gak apa-apa banget, gue pinjem anak lu aja. Ntar ya, gue titip ya. Gak tahu ya, karena mungkin gue konten dan banyak di luar sana yang orang-orang itu sama seperti gue ngerasa konten dan segala macam.
we have lonely time, Iya. but sometimes kayak ya udah sih, itu kan proses ya. Iya. Nggak berarti orang-orang yang menikah juga nggak lonely. Iya, benar. Iya kan? Benar. Gue tuh sempet kemarin kayak baca kayak ada quotes gitu, gue lupa lagi di mana, tapi kayak quotesnya tuh gini, people who are born from dysfunctional family, they don't have goals in life. Maksudnya kayak mereka nggak punya cita-cita sendiri other than having a family. Dan itu bener banget. Itu bener-bener gue yang kayak, gue kalau mikir, iya ya gue cita-cita gue nih apa sih sebenarnya gitu. Tapi ya satu-satu cita-cita gue cuma pengen punya keluarga aja. Karena orang itu kan ini crave for something that they never. Iya. Benar. Iya kan? Benar. Nice. Ya kayak sesimpel, ya misalnya lo punya masalah sama bokap lo, daddy issue itu, Iya. kayak ya lo mencari itu di pasangan lo. Iya, Kayak yang which is sesimpel itu itu jawaban aja. sangat menjadi isu. Iya, betul. Di kalangan anak muda saat ini Jujur. ya. Benar. Jujur banget. Tapi ya again, kita tuh, gue tim Cool Auntie and I embrace it, dan gue sangat support orang-orang di luar sana yang mempunyai umur yang tidak tergesa-gesa atau merasa konten dengan dirinya sendiri dan merasa bahwa pernikahan itu bukanlah satu-satunya goals di hidup, karena damn, we live in a mean world. I know. Dan kayak banyak banget hal yang harus kita kejar, ambisi dan segala macam. And gue adalah salah satu itu. Dan gue juga menghargai orang-orang yang kayak kalian. Betul. Gue juga support kok, lu mau jadi Cool Auntie pun juga ya udah. Iya. Kita kan ya udah kita happy aja bareng guys. Iya. Semuanya. Yang penting kayak lu love yourself first. Betul. Karena ya I love me. mau lo Cool Auntie atau ini ya dua-duanya keputusan punya plus minusnya ya. Betul. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Dan kalau misalnya lu nggak bisa cinta diri lo sendiri, gimana lo mau membagikan cinta itu ke orang lain? Betul. That's Nggak apa-apa. the thing. Saya masih tim merit, doain ya. amin, Doain tahun amin. besok ya, doain tahun ini nikah ya. Amin. Tahun ini nikah, tahun ini Amin. banget. Sabtu minggu. 2025 masih ada sisa. Masih